Dan soal santet itu seperti apa sih Teh? Mungkin cerita kronologinya sendiri. Kronologisnya itu capek ya ceritanya. Bentar. Ya, cerita aku merasa dikirimin santet ataupun guna-guna itu ya setelah karyawan aku kerasukan dan panggil salah satu nama. Nah, ini keluar nama orang, jadi pokoknya biar usahanya tutup. Gimana ya ngomongnya, itu sih yang kerasukannya sebelah sana. Gimana ini tuh usahanya tutup, kayak bangkrut gitu. Dan sebenarnya dia tuh kayak mau nembaknya ke aku, cuma aku nggak tahu nembak ke karyawan aku biar apa. Nama yang disebut yang terduga pengirim apa gimana sih Teh? Yang terduga pengirim, aku kan itu kan nggak bisa dibuktiin ya, cuman kayaknya dia memang nggak suka sama aku sih. Oh memang Ya ada, jadi dia pernah nyerang aku di sosial media. memang ada track record kurang baik lah Teteh sama orang itu. Iya. Gangguannya selain si karyawan Teteh yang kerasukan, ada apa lagi sebelumnya atau setelah? Ada barang-barang. Jadi aku kayak 3 hari sebelum kerasukan mereka tuh kayak mimpi terus. Jadi aku pernah mimpi kayak ada orang pakai apa ya, pakai masker hitam, terus dia tuh kayak bawa pisau, terus kayak aku disiletin gitu. Jadi dia kayak nyerang aku tapi aku kayak gini, terus ini aku tuh kayak berdarah-darah gitu, berasanya begitu kayak gitu. Terus malam besoknya itu kayak aku merasa dikejar-kejar hantu, kayak dikejar-kejar hantu sampai ngap banget, terus kena erep-erep lah kayak gitu-gitu. Jadi kayak aneh aja selama 3 hari itu. Mungkin itu memang dikirim kalian, maksud tuh bener-bener dibombardir, kirimnya langsung gitu banyak. Berarti berturut-turut gitu Teh. Kejadian yang sebelumnya nggak pernah dialamin ya? Gak pernah. Jadi yang ngerasain tuh sebenarnya adik aku, kayak Teh ini kok ada belatung sih di rumah kita, terus ada kayak kiriman apa lagi ya, bukan belatung sih, apa namanya tuh, kayak semut tapi banyak segini. Itu di dalam rumah, di bagian Di dalam rumah. Berarti selain tempat usaha, rumah juga kenapa? Rumah juga. Terus aku lagi nonton Netflix di atas, tiba-tiba ke kaca tuh kayak ada yang ngelempar, kayak apa sih, kayak burung nabrak ke kaca. Tapi keras banget, kayak burungnya besar. Terus pas aku keluar nggak ada apa-apa. setelah mengalami itu udah konsultasi ke mungkin ke guru spiritual atau Ke gimana? paranormal belum, karena kan kemarin aku ada BAP segala macam lah, jadi belum sempat. Terus mau ada show juga lusa, jadi kayaknya nggak sempat ke paranormal juga. Nah, ini kan momennya tepat nih Teh, tempat usaha sama rumah Teh kena teror, kan hubungannya nggak sih sama laporan ke Apex? Aku jadi kayak gini, sebelum aku dikirim guna-guna atau santet pun ya nggak tahu lah guna-guna atau santet, aku nggak ngerti juga tuh, karena aku kan memang nggak terlalu percaya yang begituan ya. Cuma ini berasa banget aneh kayak gitu. Nah jadi aku tuh diintai sama orang, kayak tempat hiburan ini ada mobil merah ngintai selama 3 hari di depan tuh mobil merah, dan aku udah dapat platnya. Aku nanti mau cek dulu itu siapa. Terus klub ini juga didatengin preman berhari-hari, suruh tutup, kalau enggak kamu nanti ditakut-takutin lah, mau dirajia lah, mau apalah dari BNN lah, padahal bukan, itu preman aja kayak gitu. Jadi terus sampai adik aku Teh, aku nggak mau buka klub tuh, soalnya banyak yang ngancem kayak gitu. Terus abis itu tuh aku pernah, jadi selama 3 bulan ini ya aku diteror terus-terusan tuh. Terus aku lagi show di mana diturunin pendemo fit, dikirimin pendemo kayak apalah. Terus kita tuh tanya, ada orang aku suruh nyamperin ke pendemo itu, salah satunya yang di belakangnya, kayak Bu ngapain ikut demo? Nggak tahu, maksud ibu ngapain ngedemo Dinar gitu? Nggak tahu, aku cuma dapat bayaran 50.000 suruh ikut katanya gitu. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Jadi kan berarti fix lah pendemo bayaran kayak gitu. Tapi Teteh soal yang gangguan-gangguan mistis ya Teh ya, udah ada penanganan belum dari Teteh belum sendiri? belum ada. Ini aja masih sesek, kayak napas aku tuh kan harusnya plong gitu ya, ini enggak, kayak sesek aja, sesek sama berasa kayak ditusuk di sini sama yang di bagian sini, kayak ada 2 tusukan gitu.
Ada rencana mau ngapain nggak teh, maksudnya buat menghalau gangguan-gangguan? Aku belum ada ini ya, belum ada guru spiritual lah yang bisa bantu aku, karena kan aku memang nggak begitu, paling aku pengajian sama Umi Pipik. Masa Umi Pipik, Umi ini aku kena guna-guna, Umi kesini ya, ketawain lah sama Umi, ya tinggal kamu ngaji paling kan gitu ya. Bapak sendiri dengar kabar gini gimana teh? Bapak ibu? Dia nggak tahu. Aku kalau kena masalah besar itu aku nggak pernah cerita ke orang tua. Kalau udah selesai baru cerita, karena kan takut dia kepikiran. Apalagi orang tua aku kan udah tua juga, kasihan. Takut kepikiran. Atau kan abah kan ustadz ya teh ya, ngaji apa enggak? Rumah sama tempat usaha tuh diajiin ya teh sebelum buka atau sebelum ini gitu. Cuman aku tuh memang apa ya, aku tuh sibuk kayak keluar kota kan, ada show juga DJ-nya, terus memang ya sibuk kesana kesini lah kayak gitu, jadi belum sempat ngadain pengajian kayak gitu. Tapi berdampak ke ini nggak sih, ke pengunjung nggak sih teh soal yang Oh iya, jadi kayak aku pernah adik aku tuh bikin acara, udah reservasi full, terus tiba-tiba cancel gitu aja. Kayak ada yang udah booking fee, oh table ini misalkan dia udah DP kayak gitu, terus malam itu nggak datang, nggak jadi, kayak gitu. Berarti kerugian yang dialamin apa aja sih teh dari Ya gangguan? kalau rugi untungnya, kalau usaha sendiri kan itu resiko ya, karena kan aku berani membuka usaha klub malam juga gitu kan. Cuman apa ya, aku tuh merasa tersiksa atau terintimidasinya itu habis diancam secara beneran, orangnya datang gitu ke tempat usahaku, terus dikirimin pendemo segala macem. Apa ya aku dikirimin yang enggak, karyawan aku sampai kerasukan lama, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi kerasukannya, jadi ganti-gantian. Jadi udah keluar nih ceritanya makhluknya, ada makhluk baru masuk. Masal gitu. Masal itu teh apa? Satu-satu gitu maksudnya? Enggak, yang kerasukannya 2 orang tapi ganti-gantian, jadi makhluk ini keluar masuk lagi, sampai adik aku capek banget teh kerasukan katanya. Mas tuh ngejagain yang kerasukannya itu. Tadi kan bilang ada yang nggak sukanya datang ke teteh, secara beneran datang. Jadi bukan orangnya, jadi dia ngirim orang. Oh, ngirim orang. Orang suruhannya dia. Orang suruhannya kayak preman gitu lah. Tapi udah ada ini nggak sih nanya-nanya lah masalahnya apa ke si. Oke, ibarat kata kan mungkin dia pikir aku ada sangkutannya sama Koapek segala macam. Mungkin kayak dia pikirnya seperti apa. Padahal kan sementara ini aku kan memang usaha sendiri, apa-apa juga aku berusaha sendiri. Tapi yang dari kiriman itu dari yang ada belatung ya tadi. Ada belatung. Apa yang pernah itu sempat dikabarikan nggak sih, mesti buat bukti ya? Kalau yang adik aku yang cewek ada, tapi kalau yang kerasukan itu di videoin semuanya ada, sampai keluar nama itu kan aku tahu, cuman kan ya kalau keluar nama orang secara guna-guna kayak gitu kita nggak bisa buktiin juga, jadi ya kalau video-video kerasukannya banyak, karena kan di-share di tempat kerja kan sama adik aku. Tapi kan selain mistis juga tadi dapat istilahnya pengancaman ya teh. Apa mau ngelaporin ke? Nggak, aku sih mau minta perlindungan ke Komnas Perempuan sama ke Komnas HAM, karena kan maksud tuh orang-orang fiktif ini ngapain gitu terus ngejar aku selama 3 bulan ini loh. Aku jadi kayak aku diintimidasi selama 3 bulan. Bisa dibilang kan sekarang posisi agak terancam ya teh ya. Cara melindungi diri sendiri gimana? Aku tuh nggak ngeh ya mereka siapa, ya itu pasti lawan-lawannya Koapek lah. Cuman kan aku udah pernah bilang ke lawannya, kalau kamu bermasalah sama Koapek ataupun apapun itulah, aku nggak ikutan. Aku bilang silakan aja kalian secara antar cowok gentleman selesaikan, tapi jangan, maksud itu aku di sini perempuan dan aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu secara secara detailnya masalah kalian seperti apa, jadi jangan aku terus-terusan yang diincarnya, biar apa gitu. Tapi dari point of view teteh sendiri, apa sih yang merasa teteh kok jadi saya yang diincar gitu? Karena apa? Ya mungkin mereka pikir aku ada hubungan spesial dan aku mensupport Koapek mungkin, kayaknya yang mereka pikir kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu dalamannya seperti apa. Kalau secara dilihat kan Koapek pengusaha dan dia alpa, aku juga
secara ininya aku tuh ngotot banget loh, aku tuh cewek yang pengen bangun usaha sendiri, terus aku entertain apa ya, penghasilan dari entertain sendiri. Aku juga alpha, jadi kalau buat disatuin itu sebenarnya agak susah. Aku sama Koapek itu sama-sama bentrok. Nah, tapi sama Koapeknya sendiri udah ada komunikasi belum sih? Kok jadi Nah kemarin kan aku kan di BAP kan sama polisi buat dimintai keterangan. Aku kan sekalian dijenguk, bawain nasi padang lagi gini. Aku tanya, ini musuh-musuh kamu kenapa jadi ngincer aku ya? Karena aku tanya, menurut kamu ini siapa? Ya menurut dia ini musuh-musuhnya dia. Kenapa kataku kenapa ngincer aku? Harusnya kalau secara gentleman urusannya sama kamu. Lagi kan Koapeknya juga udah di dalam. Kenapa Koapeknya udah di dalam tetap ngincer aku? Itu sih yang aku sampai saat ini, apa mau puas gitu kan, kayak gitu, apa mau bunuh aku, mau apa gitu, kamu mau ngejatuhin mental aku, nggak fair lah buat aku, buat ngeladenin. Bukannya kalian tuh orang kaya ya, ini kan yang lawan-lawannya Koapek tuh orang kaya, kenapa harus ngincar aku? Aku nggak ada apa-apanya, aku ini nggak ada apa-apanya. Kenapa aku sekarang itu kayak meledak, terus aku curhat ke media ataupun aku udah berani speak up ke media. Sebelumnya tuh 3 bulan yang selama aku diintimidasi, aku tuh nggak pernah ngomong ke media karena aku udah merasa tertekan. Terus ada di mana video aku yang backingan itu video lama diedit sama dia, dipotong sama musuhnya Koapek, dipotong, disangkutin ke kasusnya Koapek, diviralin sama dia ke sosmed, bayar sosmed, dan itu udah cara lama dia seperti itu. Kayak gitu sih. Tapi dengan adanya ini maksudnya jadi apa ya, ada niatan dari Teteh mungkin untuk apa, menjauhi Koapek dulu nih untuk sementara waktu atau kalau dari aku tuh dari sebelum penangkapannya Koapek, aku bilang aku nggak ikutan ya ke musuh-musuhnya dia. Dinar nggak ikutan ya, silahkan aja gitu. Cuman kok aku terus yang dibombardir. Aku lihat ada beberapa media juga yang terus-terusan yang aku pikir mereka yang menggerakkan lah, yang terus kayak salah paham, jadi kayak persepsi mereka terus gitu yang digaungkan sementara, dan mereka itu nggak muncul. Kayak dia aja maksudnya ngirimin preman ke klub ini, berapa kali ngirimin preman ke klub ini, jadi dia itu nggak muncul secara kayak ini gua Dinar yang nggak suka sama lu, atau ini gua musuhnya Koapek. Maksud aku kan bisa bicara kayak gitu, tapi dia malah ngirimin preman lah, ngirimin apalah ke sini. Ataukah semua bisnis dari mereka tahu semua, jadi mereka Gini, kalau aku tahu bisnisnya Koapek, aku kenal Koapek itu dari September, tanggal 2 September. Nah, oke, sekarang udah bulan September lagi belum setahun berarti aku kenal Koapek. Kalau tahu secara detail usahanya seperti apa, aku nggak tahu. Makanya aku ditanya kan PT-nya seperti, aku nggak tahu. Aku taunya Koapek itu pengusaha kapal tongkang, udah selesai. Kalau aku tahu detail usahanya seperti apa, aku nggak tahu, karena aku selama menjalani hubungan sama Koapek, aku tuh ada show. Kayak ada show kayak keluar kota tuh seminggu aku bisa jalan show itu minimal banget 2 kota, maksimal itu bisa 4-5 kota. Jadi kalau aku buat detail tahu siapa Koapek itu nggak bisa juga sih, sulit. Jadi kalau aku hubungan sama orang, oh ya udah jalan aja dulu, nanti kan siapa kamu kita bisa ketahuan pas lagi jalan, kayak gitu. Oke. Thank you, Teh.